Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan pada pagi hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pesawat sederhana, yaitu jenis pengungkit, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Namun sebelum pembelajaran berlanjut, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat. Rumusnya adalah W dikali LB. W ini adalah beban dan LB adalah lengan beban. Sama dengan F dikali LK. F itu adalah gaya kuasa dan LK ini adalah lengan kuasa. Pengungkit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Yang pertama, pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama ini, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya adalah gunting, kemudian ada neraca, tang, dan jungkat-jungkit. Yang kedua, pengungkit jenis kedua, di mana titik beban ini di antara titik tumpu dan titik kuasa. Letak beban ini lebih dekat ke titik tumpu daripada ke titik kuasa. Contohnya ada gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jarak titik kuasa ke titik tumpu lebih dekat daripada jarak titik kuasa ke titik beban. Contohnya adalah pinset dan sekop. Selain prinsip pesawat sederhana pada tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos, prinsip pesawat sederhana juga ada pada sistem gerak. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menari. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak. Sistem gerak merupakan hasil kerjasama antar organ sistem gerak seperti rangka atau tulang, persendian, dan otot. Ketika mengangkat beban dengan tangan, tangan bagian bawah terangkat yang pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana. Nah, di sini ada contoh mengangkat beban dengan menggunakan tangan. Pada gambar A ini seorang mengangkat barbel, dan pada gambar B posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Mengangkat beban dengan tangan, lengan bagian bawah terangkat yang pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Lengan termasuk sistem gerak, yaitu sistem gerak. Lengan termasuk pengungkit jenis ketiga, yaitu titik kuasa terletak antara titik beban dan titik tumpu. Nah, siku ini sebagai titik tumpu dan telapak tangan sebagai beban, dan lengan otot ini sebagai titik kuasa, di mana dibantu oleh otot bisep dan otot trisep. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui 75 cm ini lengan beban dan 150 cm ini lengan kuasa. Kemudian F atau gaya kuasa ini sebesar 100 Newton. Pertanyaannya adalah apabila gaya F sebesar 100 Newton, maka berapakah berat bebannya? Berarti yang ditanyakan W. Yang ditanya W, penyelesaiannya W dikali LB. W adalah beban, LB adalah lengan beban, sama dengan F dikali LK. F ini adalah gaya kuasa dan LK ini adalah lengan kuasa.
W dikali 0,75. 0,75 ini adalah lengan kuasa, di mana lengan kuasa tadi adalah 75 cm. Ketika dirubah menjadi meter, maka menjadi 0,75 meter. Sama dengan 100 Newton dikali 1,5 meter. W dikali 0,75 sama dengan 150. W sama dengan 150 per 0,75, maka W atau beban berat diketahui sebesar 200 Newton. Kemudian contoh soal katrol, karena di video saya yang sebelumnya tidak mencantumkan contoh soal, maka kita akan bahas di pertemuan kali ini. Contoh soal katrol. Beban sebesar 500 Newton diangkat dengan menggunakan katrol bergerak. Gaya minimal yang diperlukan sebesar, yang ditanyakan adalah gaya kuasa. Yang ditanyakan adalah gaya atau F. Diketahui W sebesar 500 Newton. Yang ditanya adalah F atau gaya. Penyelesaiannya yaitu setengah dikali W sama dengan F, karena yang di sini yang dibahas adalah katrol bergerak, dan katrol bergerak kemarin adalah gaya kuasa. Gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya ini bernilai setengah dari berat bebannya, maka rumusnya adalah setengah dikali W sama dengan F. Setengah dikali 500 Newton sama dengan F atau gaya, maka hasilnya adalah 250 Newton. Selanjutnya, contoh soal bidang miring. Seorang petani hendak memindahkan sebuah beban dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 4,5 meter. Jika berat beban adalah 600 Newton dan tinggi bidang miring adalah 1,5 meter, maka besar kuasa yang harus diberikan petani adalah, di sini diketahui W sama dengan 600 Newton, L atau panjang bidang miring ini 4,5 meter, H adalah tinggi bidang miring sama dengan 1,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besar kuasa atau gaya kuasa. Penyelesaiannya, rumusnya W atau FB, bisa disebut juga FB, per FK. W adalah beban, FK adalah gaya kuasa, sama dengan L per H. L adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. W-nya diketahui 600 per FK sama dengan 4,5 per 1,5. Jadi 600 dikali 1,5 sama dengan 4,5 dikali FK atau gaya kuasa, 900 sama dengan 4,5 dikali FK. FK sama dengan 900 per 4,5. Jadi hasilnya gaya kuasa adalah sebesar 200 Newton. Kemudian di sini saya berikan latihan soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan nikmati prosesnya dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.